Dalam satu hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, "Su'ila an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan manusia ini masuk surga? Apa yang menyebabkan kita bisa mendapatkan nanti kebahagiaan di hari kemudian?" Maka kata Rasulullah, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Yaitu kalian bertakwa kepada Allah dan berakhlaklah dengan baik, bergaullah dengan baik. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, salah satu tanda-tanda seorang hamba yang takwa kepada Allah, pasti bukan hanya ibadahnya yang sempurna, hubungannya juga dengan sesama manusia baik, tidak mencerca, tidak menzalimi, tidak menyakiti. Demikian juga perkataan lisannya yang keluar pasti perkataan-perkataan yang baik pula. Inilah dalam hadis-hadis sahih bahwa seorang muslim itu adalah yang manusia lain, saudaranya yang lain, selamat dari tangannya dan lisannya. Inilah manusia yang takwa sempurna. Bukan hanya takwa dari sisi ibadahnya, rukunya, sujudnya, tetapi pergaulan sosialnya juga baik kepada sesama manusia. Hubungan muamalah, hubungan muasyarat, akhlaknya juga baik. Ini yang dikatakan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Demikian juga kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang baik, bukan kalimat-kalimat yang jelek. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak diri saya dan kita semua untuk membiasakan berkata-kata, berkalimat yang baik supaya ada nilai ibadah di sisi Allah. Satu hadis sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, "Fattaqun nar." Bertakutlah kalian kepada neraka. Walau bisyikki tamratin. Walaupun kalian bersedekah dengan sepotong sebelah biji korma. Biasakanlah bersedekah, karena itu salah satu penghalang kalian dari api neraka. Walaupun kata Nabi, engkau bersedekah hanya sepotong kue, sepotong roti, sepotong korma. Fa'in lam yajid, apabila kalian tidak dapatkan, kamu tidak sama sekali berharta. Betul-betul kita tidak punya keuangan, tidak punya kelebihan, tidak punya kelonggaran, keluasaan. Maka paling tidak kata Nabi, bi kalimatin thayyibatin, biasakan ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tidak mampu bersedekah karena tidak punya, mungkin juga tidak mampu bersedekah karena bakil, sekikir. Tapi paling tidak berkalimatlah, berkata-kata dengan bikalimatin thayyibatin, dengan kalimat-kalimat yang baik. Karena ini adalah sedekah juga kata Nabi dalam hadis sahih. Kalimatun thayyibatun sadaqatun kata Nabi. Apabila kalian berkata-kata yang baik, itu juga sedekah yang dicatat oleh Allah, nanti ditambahkan dalam buku catatan kebaikan kita. Walhasil demikian juga sebaliknya. Apabila mulut lisan kita
surga mudah sekali sebenarnya, saudara. Salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang pertama, biasakan memulai pekerjaan dengan mengucapkan bismillah. Ini mudah di lisan. Kata Aisyah dalam hadis sahih, Rasulullah membiasakan semua pekerjaannya dimulai dengan bismillah. Rasulullah makan, Rasulullah bersisir, Rasulullah tidur, dimulai dengan bismillah, tidak susah. Waqulu wasma'ullah, makanlah, tapi ingat, sebut nama Allah dengan bismillah. Ketika engkau makan dimulai dengan bismillah, maka setan tidak menyertaimu makan, kata Nabi. Ketika kalian membuka pakaian dimulai dengan bismillah, setan tidak melihat kalian. Mudah sekali. Tapi banyak kita terlupakan hal-hal yang begini, saudaraku. Makan asal makan, tidur asal tidur, tidak menyertai Allah di dalamnya. Ketika kita membaca bismillah, seolah-olah kita menyertai Allah dalam semua aspek pekerjaan kita. Ketika menyembeli, apabila tidak disebut dengan bismillah, makanan itu jenisnya haram, tetapi halal, tetapi haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Disembelih tidak menyebut nama Allah. Secara fikih, secara hukum haram untuk dimakan. Pentingnya bismillah. Allah beri kita pelajaran dalam Al-Quran. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bukankah Nabi Sulaiman dalam semua aktivitasnya termasuk menulis surat, dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran untuk kita semua. Kalau belum mampu kita baca buat tidur, belum dihafal sementara belajar, baca bismillah sebelum tidur. Belum mampu menghafal doa makan, baca bismillah sebelum makan. Tidak mampu baca doa keluar rumah, belum dihafal, baca bismillah ketika keluar rumah. Ketika berhubungan dengan istri, belum hafal doa berhubungan dengan istri, minimal baca bismillah. Maka setan akan terlindung dari kita semua, saudara yang berbahagia. Memulai pekerjaan dengan bismillah menjadikan rezeki kita itu berkah. Berkah itu bukan banyak. Berkah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Itulah berkah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa bismillah ini adalah keberkahan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, siapa yang membiasakan membaca bismillah, berarti semua kehidupannya, kelakuannya, dia bersama Allah, dia akan mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua, semua pekerjaan apabila telah kita akhiri, biasakan mengucapkan alhamdulillah. Sesudah makan alhamdulillah, bangun dari tidur alhamdulillah, sesudah berhubungan dengan istri alhamdulillah, pulang ke rumah habis kerja alhamdulillah. Biasakan lafaz-lafaz alhamdulillah, tanda kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur dengan memuji Allah, Allah berkahi rezeki kalian, Allah tambah rezeki kalian, Allah jaga harta kalian, Allah jaga diri kalian. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, ingat, kita jadi kufur, azab Allah sangat pedih di hari kemudian. Yang ketiga, ini sudah kita ringkas. Biasakan menyebut istighfar, yaitu astaghfirullahalazim. Minimal astaghfirullah. Apabila kita lalai, mata melihat yang tidak baik, pendengaran mendengar yang tidak baik, maka beristighfar, biasakan astagfirullah. Ini dibiasakan dalam
astaghfirullah. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kelalaian. Khuliqal insan dalia. Manusia penuh dengan kelemahan, diciptakan dalam keadaan penuh dengan kelemahan. Kemudian istirja yang keempat. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kalian kena musibah, musibah ini apa? Banyak. Dapat keluarga sakit, mendengar berita teman sakit. Bukan hanya nanti meninggal kita mengucapkan istirja inna lillah. Apabila kita terbentur kepala, sempat kaki terseleo, jatuh, biasakan lisan ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Biasakan lisan kita mengucapkan itu kalimat. Wala nabluukum bisyai'in minal khauf. Kalau kalian takut, binju, kalau kalian lapar, kalian dahaga, kekurangan harta, gagal panen, gagal terima gaji, biasakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kebiasaan kita keluar kata-kata yang tidak bagus. Ketika tertimpa musibah, kaki terpeleset, jatuh, kepala tertoki, apa kata-kata yang keluar? Semua segala macam tai kita sebutkan. Bahkan binatang yang dijadikan korban. Bahkan tidak heran satu sahabat dengan sahabat yang lain saling menjelekkan dengan kata-kata binatang. Islam tidak mengajarkan kata-kata itu, saudara. Bahkan kata para sahabat, apabila kita sering berkata-kata dengan kata-kata binatang, maka nanti di hari kemudian kita akan ditanya oleh Allah, apakah si fulan yang engkau katakan binatang pernah engkau melihat aku ciptakan dalam keadaan binatang? Kita akan dituntut nanti di hari kemudian. Si fulan engkau katakan binatang, pernahkah engkau melihat aku menciptakan hamba dalam keadaan binatang? Biasakan kata-kata yang baik, karena itu adalah doa. Kadang kita mendengar anak kita mungkin ada kena musibah. Apa kata-kata yang kita doakan dari mulut kita? Kata-kata yang jelek, kurang ajar dan sebagainya. Harusnya kata-kata yang baik, karena itu adalah doa. Jangan sampai pada saat itu kata Nabi, ada malaikat yang mengaminkan itu doamu, maka kalian akan menyesal dengan sendiri. Kemudian yang terakhir, biasakan berkata insya Allah. Mudah-mudahan Allah kehendaki. Karena kita berjanji, bermuamalah, bertransaksi, kita tidak bawa Allah di dalamnya. Oke, besok, nanti lusa, biasakan kata-kata insya Allah. Nabi ditegur oleh Allah. Wala taqulunna, jangan engkau berkata di syai'in, segala sesuatu, bakal saya lakukan besok, illa yasha Allah, kata Allah. Jangan, tapi libatkan Allah di dalamnya. Illa yasha Allah, insya Allah. Kalau Allah kehendaki kita bertemu besok, kalau Allah kehendaki kita bertransaksi besok, kalau Allah kehendaki saya mendatangi undanganmu besok. Biasakan, saudara. Apalagi di zaman teknologi hari ini, jangan sia-sia kita menggunakan HP, sia-sia menggunakan Android, sia-sia menggunakan iPhone kita. Walaupun di dunia teknologi, sampaikan, insya Allah saya akan datang besok, insya Allah kita akan lanjutkan besok. Dibiasakan kata-kata insya Allah, tanda kita berserah diri kepada Allah, tidak mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata-kata yang mudah sebenarnya, terbahati. Apabila tidak dibiasakan, maka susah kita biasakan ini perkataan-perkataan yang baik. Masih banyak kalimat-kalimat thayyibah yang mungkin tidak bisa kita bahas, waktu kita sangat singkat. Ini hanya kecil daripada kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Masih banyak pembahasannya, dan ini adalah pembahasan syariat yang paling dasar. Walaupun kalimat-kalimat ini masih ada penjelasan-penjelasan secara hakikat,
masih ada penjelasan secara tarikat, tetapi pada dasarnya kalau bisa kita amalkan secara syariat saja. Biasanya diri kita bismillah, alhamdulillah, innalillah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah kalimat-kalimat ini kita biasakan. Insyaallah nanti di hari kemudian menjadi bukit pahala kita. Allahu musta'an.